Hari ini kita mau bilang apa? Saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, hati-hati. Tanda-tanda kiamat makin jelas. Nah itu kata Rasulullah SAW, akan datang pada umatku suatu zaman di mana pemimpin mereka bagaikan singa, memakan rakyatnya sendiri. Situasi sekarang menunjukkan Islam telah dekat kebangkitannya. Dan kebangkitan Islam di akhir zaman ini adalah kebangkitan yang terakhir. Artinya, jamaah, dekat sekali kejadian kiamat. Maka baik, syukran Ustaz Randi Ilhamsah yang telah memimpin dan membuka acara selama saya. Sudah mohon izin Pak Telayan Desa, Pak Kades. Alhamdulillah ada 2 Kades di samping kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbitnya matahari dari barat, itulah tanda besar hari kiamat. Kalau memang kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terasa semangatnya, tapi agak sedikit marah kayak ini. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya, ya Allah, berkahi hidupnya dunia akhirat. Yang jawab salam saya, ya Allah, jika punya hutang, lunaskan hutang-hutangnya. Kencang amin ya. Ketahuan punya hutang sama cicilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Laqad ja'at as-sabila bil haqq wa ragu an tilkum jannatu ghuristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah. Ma syaa Allah bukan wa ma lam yashad lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ibramin la yazharanna al-Islam hatta yarudda al-kufra ila mawtinihi wa la yahuddanna al-mihadu bil-Islam. Al-hadis wa famakan sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nanu ala dalika damina syahidi. Satu karunia yang sangat besar Allah takdirkan kepada kami, saya dan tim Safari Dakwah di kesempatan malam hari ini, hari Selasa ya, kalian Allah takdirkan saya nanti bisa sampai di Masjid Nur Ikhlas, Desa Buluk Cina, Kecamatan Siatulu, Kabupaten Kambat, Provinsi Riau. Saya bersyukur bisa hadir di masjid ini, karena di masjid ini insya Allah saya mendapatkan cahaya keikhlasan dari Allah. Amin. Sesuai dengan namanya Nur Ikhlas. Maka saya yakin yang hadir di sini sudah pandai ikhlasnya. Betul apa? Maka sungguh sangat indah karunia dan takdir Allah mempertemukan kita, sehingga kita berada di haflah mubarakah ini.
Maka harapan kita dengan hadirnya kita kemari, satu, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yakin? Jamaah, mana suaranya? Yang kedua, sebagaimana ya Rasulullah yakinkan pada kita, manakala kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu, apalagi di Masjid Nur Ikhlas ini, maka Allah mudahkan jalan menuju surga kita masing-masing. Maka saya yakin yang hadir di sini adalah calon-calon penghuni surga. Betul? Bu, Pak, yakin mau masuk surga, Pak? Ya, Pak biasa. Tapi ada yang tidak jawab. Yang tidak jawab berarti tidak yakin. Kenapa kita yakin kalau kita akan masuk surga dengan menghadiri majelis ilmu? Rasulullah SAW yang meyakinkan kita. Dalam salah satu hadis sahih Rasulullah menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka saya yakin yang hadir sini adalah calon di surganya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita semua, Rasul penghulu zaman, dan juga Sayyidul Anam, serta rahmat bagi sekalian alam, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan. Bahkan makhluk Allah terbaik yang Allah ciptakan. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan sejak adanya alam dunia ini atau adanya alam semesta melebihi kesempurnaan dan kebaikan Rasulullah SAW. Dan kononnya beliau adalah manusia pertama ternyata yang Allah ciptakan, bukan Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama dilahirkan, bukan yang pertama diciptakan, tapi yang pertama dilahirkan secara fisik. Adapun Rasulullah SAW adalah manusia dan makhluk Allah yang pertama Allah hadirkan sebelum Allah ciptakan alam semesta. Apa buktinya Ustaz? Dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin, karya Al-Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullah, dinukilkan dalam kisah Nabi Adam. Dalam kitab Qisasul Anbiya ini, Nabi Adam ketika Allah ciptakan, ketika Allah lahirkan, beliau bernapas, lalu beliau bersin. Setelah beliau bersin, beliau mengangkat kepalanya pelan ke atas, maka tampak arsy Allah yang sangat indah. Beliau takjub dengan keindahan arsy Allah. Terucap dari lisannya, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Takjuban beliau kemudian beliau saksikan pula indahnya dan kokohnya pilar-pilar yang meropak arsy Allah. Sehingga dahsyat kekuasaan Allah dari arsy yang tampak dalam pandangan Nabi Adam. Dan nampak jelas bagi Nabi Adam AS di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah tertulis dua kalimah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ini terbentang di antara arsy Allah, di antara pilar-pilar arsy Allah. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi jauh sebelum langit dan bumi ada, nama Rasulullah sudah Allah sandingkan di samping nama Allah. Nabi Adam berkata, Ya Ram, qara'tu isman 'inda ismika, rubama huwa min ghairi hakik. Ya Allah, aku menemukan ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Pasti dia makhlukmu yang terbaik. Apa kata Nabi Adam? Dia kata Allah, Ajan, betul ini. Innahu min khairi khalqi. Muhammad adalah makhluk yang terbaik dan dia kekasihku. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kalau di dalam Kitabul Fadail Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, di dalam Kitabul Fadail bab fadlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sayyidil khalaiq, Rasulullah menegaskan, Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat, bukan Nabi Adam, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu ma yukshaku alaihi al-qabr.
yaumul ba'ats, dan aku adalah manusia pertama yang terbelah kuburnya nanti di hari yang kedua, yaumul ba'ats, setelah hari kiamat. Wa ana awwalu syafi'in wa adhamu syafi'in. Saya adalah orang yang pertama memberikan syafaat dan yang diizinkan syafaatnya, diterima syafaatnya. Maka beruntunglah kita menjadi umat beliau, betapapun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ustadz kita, Al-Ustadz Suhaimi, yang tadi sudah membacakan untuk kita sedekah tilawah Quran yang luar biasa. Jadi pengen belajar saya di sini sama beliau, oke? Kiroah Bayati mungkin tadi ya Ustadz ya. Bayati. Mulai dari Bayati Koror, Bayati Nawa, Bayati Jawabul Jawab. Luar biasa. Dan juga tadi saya sempat terkesima oleh dua marawis kita. Yang pertama, apa tadi Bu? Rebana. Yang kedua marawis. Ini grupnya sama. Beda. Kalau yang pertama namanya apa? Nur Ikhlas. Kalau yang kedua? Antasalam. Tapi tidak bersaing kan? Tidak. Pok kali yang ini keras, yang ini pengen lebih keras lagi. Tapi cantik-cantik suaranya Ustaz. Saking cantiknya saya mendengar, Masya Allah, enak sekali ya, luar biasa. Ya. Suaranya cantik-cantik, orangnya pun cantik-cantik Pak Ustaz. Cantik-cantik orangnya pun ya. Baik. Jika yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para tokoh, para sesepuh, para nenek mama yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, para asatidah dan asatidah yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini, hadirin kaum muslimin subhanallah, yang kecil tidak bisa saya sebut nama, yang besar tidak bisa saya sebut kelak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, tidak ada yang kurang. Tidak, isi dompetnya kurang tidak? Wah, saya lebih kurang lagi. Saya hadir bersama teman-teman dari sahabat peduli umat, insya Allah. Sahabat pengawal para ulama dari Pekanbaru. Kalau saya dari Bandung. Ya, cuma kalau dilihat nasab saya ini ada darah Minangnya juga. Datuk saya orang Minang. Ayah saya Minang. Ibu saya dari Sunda. Namun kalau lihat dari posisinya, saya sedih Bapak Ibu. Tidak jelas nasabnya berdasarkan budaya. Kenapa? Karena di Minang garis keturunan dari ibu, betul? Dari ibu. Ibu saya orang Sunda. Di Sunda garis keturunan dari ayah. Lah ayah saya orang Minang. Jadi di Minang tidak kena, di Sunda tidak kena. Barangkali datangnya saya kemari ke Belu tidak dapat berkah. Saya dapat orang sini. Oh amin, saya kata Pak Kades. Amin, terima kasih Pak Kades. Saya tagih aminnya Pak Kades. Ada Pak Kades? Ada. Ada Bu? Bu? Tidak ada yang jawab. Bu? Ada Bu? Oh aja Bu. Nanti pertemukan saya pulang habis kajian ini Bu ya. Ya, kenapa? Karena ada orang bilang, tapi bukan saya. Dan jangan marah kalau saya sebut ini. Ini hanya sekedar ceramah saja. Kalau cuma satu yang ada di rumah, namanya bukan istri Pak. Tapi iswan. Satu iswan, dua istu, laf tiga baru istri. Iswan, istu, istri. Betul? Betul, Bu? Oh, enggak. Enggak. Jadi tetap istri itu satu, Bu. Bukan tiga ya? Tetap satu ya? Oh ya, Pak, cukup satu saja katanya, Pak. Cukup satu, Pak. Sabar, Pak ya? Ya. Satu di Riau, satu di Medan, satu di Bandung, satu di Padang. Satu ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya membahas ini, jangan marah ya Bapak Ibu. Ada yang tidak hadir lagi ke kajian saya gara-gara saya membahas ini. Saya tadi sudah disinggung oleh Pak Kades Pulau Cina, Pak Azri atau STP. Kalau Ustadz ini dakwahnya kontroversial, memang begitu kalau Pak Kades. Maka saya berat menjadi Ustadz akhir zaman Bapak Ibu. Resiko saya menyampaikan hal-hal terkait akhir zaman berhadapan dengan penguasa. Jika penguasa tersinggung, kena saya Bapak Ibu. Maka tolong jangan sebut saya Ustadz akhir zaman, kapok saya.
Lalu Ustadz sekarang jadi Ustadz apa? Insya Allah saya istiqomah menjadi Ustadz akhir bulan begini. Saya istiqomah jadi Ustadz akhir bulan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disampaikan tema kita kebangkitan Islam akhir Mu'ad. Di depan kita ada timeline. Timeline ini adalah garis sejarah peradaban manusia dari awal sampai akhir. Tadi saya singgung Rasulullah adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Bahkan makhluk pertama yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Kalau Rasulullah yang pertama diciptakan, kenapa dilahirkannya di akhir zaman? Pertanyaan ini saya jawab dengan satu pemahaman, bahwa hidup kita tidak lebih dari pertarungan antara hak dan batil. Betul? Innamal hayatuna asiratun bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batin. Berbicara pertarungan yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Coba, mana suaranya ya? Yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, semifinal, apa babak final? Babak final. Sebentar, Bu, suara saya jelas, Bu? Sudah. Wajah saya jelas, Bu? Makasih, Bu. Terima kasih. Yang ditunggu-tunggu adalah babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final menentukan siapa pemenangnya. Betul? Yang menang dan yang kalah. Kalau babak final penentuan yang menang dan yang kalah, maka pemainnya, apa pemainnya ecek-ecek atau pemainnya terbaik? Yang terbaik. Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang terbaik. Dilahirkannya di babak final. Diciptakan pertama. Dilahirkan di akhir zaman. Babak final. Untuk membuktikan kalau beliaulah makhluk Allah yang terbaik. Kualitas kebaikannya diuji di babak final akhir zaman. Maka beruntung kita dilahirkan di akhir zaman karena kita berada pada babak final juga. Betul? Jamaah. Jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana. Kalau dibandingkan siapa yang terbaik antara kita dengan sahabat Rasulullah SAW, jawabannya siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kenal sahabat? Tahu sahabat? Sahabat itu adalah sebutan bagi orang-orang yang mendampingi Rasulullah SAW selama hidup jalan dakwah. Definisi sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah karena bertemu dan sejaman dengan Rasulullah, sejaman dan bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, hidup dan mati dalam keadaan Islam dan iman, itu disebut sahabat. Ya, di antara sahabat ada yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa imannya. Seperti apa imannya Abu Bakar? Rasulullah SAW menjelaskan, "Lau uzinat imanu Abi Bakrin wa imanis sakhalain la rajuhat." Rajuhat imanu Abi Bakrin. Andai kata ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan iman semua jin dan manusia dikumpulkan imannya, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Allahu Akbar. Imannya umat manusia dan jin semua di alam semesta ini dikumpulkan, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Dahsyat luar biasa. Subhanallah. Maka wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipanggil dari semua pintu surga. Hebat kan Abu Bakar, betul Bapak Ibu? Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakrin? Lin hudufiyah. Mana Abu Bakar? Masuklah dia ke pintu semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Lah, kita dipanggil dari pintu mana Bapak Ibu? Sama. Kita dipanggil dari pintu mana? Pintu nomor 3, Pak.
Nomor 3, ke surga apa ke neraka, Pak? Ke surga. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu pula dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu orang yang paling taat dengan adat jahiliyahnya. Paling jahiliyah. Tapi ketika masuk Islam, dahsyat luar biasa. Iblis saja takut berpapasan dengan Umar. Rasulullah ketika berjalan bersama para sahabat, melihat Umar bin Khattab berjalan dari sana. Kalau bahasa sekarang, jidiknya, gayanya, gaya preman pensiun. Betul. Betul. Gaya preman pensiun. Kalau preman pensiun berarti di masjid, kan? Hijrat dia pada Islam. Tiba-tiba kemudian Rasulullah melihat ke arah sebelah kiri dan Rasulullah tersenyum. Tiba-tiba samta, ya Rasulullah. Kenapa Anda tersenyum, ya Rasulullah? Anda melihat Umar di sebelah sana tersenyum, Anda pun melihat ke sana tersenyum. Tapi kami tidak melihat siapa-siapa di sebelah kiri. Apa kata Rasulullah? Aku melihat Umar bin Khattab dengan gagah berani dari sana. Dan di arah sebelah kiri aku melihat Ajazil iblis berjalan ke arah Umar. Begitu iblis melihat Umar, iblis lari tunggang langgang. Bayangkan, iblis takut sama Umar. Saking hebatnya iman Umar bin Khattab. Lah kita pulang kajian dari Masjidul Ikhlas, di jalan ada yang putih loncat-loncat. Yang lari duluan siapa? Kalah. Yang lari duluan siapa? Kita. Hati-hati pulang dari sini nanti ketemu. Ya udah. Baik. Dahsyat iman para sahabat. Tapi pertanyaannya, jadi siapa yang lebih hebat imannya? Para sahabat apa kita? Para sahabat. Yakin? Baik. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Ada sahabat yang menjawab, Al-malaikatu ya Rasulullah, hum alladhina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah, mereka yang paling hebat menakjubkan imannya bagi kami. Apa kata Rasulullah? Apakah benar para malaikat makhluk yang hebat imannya, paling hebat dan menakjubkan imannya? La, bukan. Laisan malaikat ya Rasulullah. La, bukan malaikat. Kaifa yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Malaikat ada di sekeliling aras Allah, betul? Wajar mereka beriman. Mereka lebih dekat kepada Allah ketimbang kita. Mana mungkin mereka tidak beriman, tidak hebat iman dia. Wajah. Jadi bukan malaikat ya Rasulullah. Bukan. Dan antum ya Rasulullah ya Rasul. Kalau begitu Anda wahai Rasulullah, para Nabi dan Rasulullah. La. Lasna. Bukan kami. Bukan Anda ya Rasul, para Nabi dan Rasul. Bukan. Kaifa nu'minu wal wahyu nazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Wahyu turun setiap saat kepada kami. Kami dibimbing oleh wahyu Allah. Jibril datang langsung memberikan berita dari Allah. Wajar kami beriman. Namun siapa ya Rasulullah yang menakjubkan imannya? Malaikat bukan, Nabi dan Rasul bukan. Jadi siapa Bapak Ibu? Kita Pak. Yakin Pak? Tadi Abu Bakar dipanggil dari pintu, semua pintu surga Allah, kita dipanggil dari pintu mana? Pintu Nur Ikhlas. Kita nahnu ya Rasulullah ashabu. Kalau begitu kami ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya, sahabat-sahabat Anda. Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa kata Rasulullah? Bukan kalian, Bukan kami sahabat Anda. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Kaifa tu'minuna wa ana baina zalikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Wajar kalian beriman. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku menyembah Allah. Kalian bisa melihat aku, selamat kalian.
kalian mengikuti apa yang aku lakukan, selamat kalian. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur, selamat dia dari neraka. Wajar kalian hebat. Jadi Abu Bakar sehebat itu, Umar sehebat itu. Wajar, Rasulullah ada bersama mereka, betul? Jadi siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang menakjubkan imannya. Empat hadis benar. Allazina ajaba ilaina imanuhum, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita. Alladzina yuhyuna min ba'dikum, tuh orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. Mereka tidak bertemu dengan aku dan mereka tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada isi Al-Quran. Allah. Jamaah, rupanya sudah mulai ngantuk ya. Apalagi yang di pojok, matanya sudah mulai kecil. Ya, udah matanya mengecil, kepalanya membesar, berat kepalanya. Betul. Jamaah, lanjut ini. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Saya tagih sampai jam 12. Bu, siap sampai jam 12 ya. Dengan perjanjian tidak boleh ada yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Satu-satu keluar masjid. Mana nih? Berkurang lama-lama jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah. Itu melihat dari peluang kita untuk menjadi yang terbaik. Kenapa kita menjadi yang terbaik? Karena kita tidak bertemu Rasulullah. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf Quran, betul? Dari mana kita tahu isi pitoh kita kalau bukan dari mushaf Quran? Dan dari mana kita tahu Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul Allah, Nabi dan Rasul kita? Dari kitab Quran. Hanya bertemu dengan Quran, kita beriman kepada Allah dan berjuang membela Islam. Itu yang paling hebat. Jadi Bapak Ibu jangan merasa minder ketika ada cerita sahabat. Kita yang paling baik itu pun jika kita beriman. Jadi Bapak Ibu dapati Allah, melihat inilah kemudian muncul pemahaman kalau memang kita adalah umat akhir zaman. Rasulullah SAW saja menegaskan antara aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Apalagi kita. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'istu ana wa sa'aka hatain." Jarak aku diutus dengan kiamat seperti ini. Apalagi kita. Hari ini kita mau bilang apa? Saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, hati-hati. Tanda-tanda kiamat makin jelas. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dikatakan hebat, dahsyat, luar biasa? Kita berjuang membela Islam, tidak didampingi oleh seorang nabi pun. Sahabat wajar berjuang Islam seperti itu, ada nabinya. Kita nggak ada. Kita hanya didampingi oleh para ulama dan kiai, dan itu pun mereka dizolimi, ditangkap dan disiksa. Itu gambaran dahsyatnya fitnah akhir zaman. Ya. Lebih berat ujian di zaman kita ketimbang di zaman para sahabat. Maka besar pahala yang kita dapatkan jika kita berjuang membela Islam di zaman kita. Apa itu? Bapak Ibu rahmati Allah. Baik Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala. Kenapa besar pahalanya? Karena zaman kita, zaman fitnahnya lebih hebat dari zaman palsu. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa. Kalau membahas akhir zaman memang bahasan yang kontroversial. Kenapa? Karena memang bertolak belakang dengan situasi akhir zaman. Ya. Maka jangankan jamaah yang mendengarkan, kami yang menyampaikannya pun berat. Saya juga merasa takut tentang akhir zaman. Maka daripada saya takut sendirian, saya sampaikan biar kita takut bareng-bareng. Betul. Karena saya nggak mau takut sendirian. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai contoh nih, ini contoh. Beratnya saya menyampaikan dakwah akhir zaman. Saya hanya menyampaikan hadis saja. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan hadis ini. Kalau saya yakin di sini tidak tersinggung, insya Allah. Karena semuanya baik-baik. Amin. Betul. Semuanya baik-baik, betul. Baik saya sampaikan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, ini di dalam hadis, di dalam kitab Nasaihul Ibad, karya Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Sayati ada ummati zamanan." Akan datang pada umatku satu zaman, satu waktu, satu masa. Ru'asa'uhum kal asadi. Pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzara'uhum kaddi'at. Para menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum kal kilab. Para penegak hukumnya bagaikan anjing. Wa sayrun nas kal agnam. Dan kebanyakan rakyatnya pada saat itu bagaikan domba. Pakai payai surwanam indal asadi wa dhi'abi wal kilab. Maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala, dan anjing? Ada domba bisa hidup di tengah-tengah makhluk yang tadi? Tidak. Itu gambaran buruknya akhir zaman. Jamaah, mulai saya bahas. Gak akan ada yang tersinggung. Tegas Bapak ini. Luar biasa di Desa Buluh Cina. Sesuai dengan namanya, Desa Buluh Cina. Cuma ada Cinanya. Cina bambu. Bulu. Ya bam. Cina. Cina artinya bambu. Ya. Kalau bulu? Cina. Bulu Cina itu bambu. Ya Pasal itu dia balik Nari dari dulu tuh luar biasa terlepas itu begitu ya. Apa? Baik, jamaah lanjut. Udah berkurang nih jamaahnya, satu-satu keluar kemana? Baik, yang pertama. Akan datang pada umatku satu zaman pemimpinnya bagaikan singa. Apa yang kita kenal dari singa? Ganas. Apalagi? Ada juluk buas. Ada julukan bagi singa amat. Raja hutan. Singa dijuluki raja hutan. Tidak ada pemilu, singa tetap rajanya. Betul. Tidak ada pemilu aja jadi raja. Apalagi ada pemilu, pasti singa pemenangnya. Betul. Ya. Dikasihan. Ya kan saya udah minta izin tadi. Bu. Lanjut bu. Santai tapi bu ya. Nanti nasid lagi, marawisa lagi bu. Tapi saya ingin dua-duanya main. Nanti saya yang nyanyi. Boleh? Ditagih nanti bolehnya. Baik. Celakanya singa ketika menjadi pemimpin. Dikala singa bertemu dengan rusa, apa yang terjadi? Ketika singa bertemu dengan rusa, apa yang terjadi? Rusa dimakan, padahal rusa rakyat hutan, betul? Ketika singa ketemu dengan kuda dimakan, padahal kuda rakyatnya sendiri. Nah itu kata Rasulullah SAW. Akan datang pada umatku satu zaman, di mana pemimpin mereka bagaikan singa, memakan rakyatnya sendiri. Sudah terjadi belum Bapak Rimu? Oh, yakin Pak? Di sini sudah terjadi? Enggak di sini Pak, enggak. Hebat Pak kepala desanya di sini Pak, betul? Bukan memakan rakyat, jadi nyusul mau hidupkan dan melindungi rakyat. Aneh. Makanya tadi saya lihat beliau warawiri sibuk ke sana kemari. Mana jamaah ini? Ayo Pak, disambut luar biasa. Kita doakan Pak Kades, kedua Pak kepala desa kita ini panjang umurnya, berkah dan panjang kepemimpinannya, amin. Tapi jangan kades saja, naik Pak, nanti jadi camat dan bupati Pak ya. Apa mungkin? Bahkan jadi presiden Pak. Jawai di rahmat Allah. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, wa wuzarauhum kadhi'ab. Para menterinya bagaikan serigala. Serigala lebih kecil dari singa, tidak sepuas singa. Tapi serigala rakusnya tidak kalah sama Cina. Sama Cina. Jadi sama singa maksud saya. Serigala tidak kalah rakusnya sama singa. Maka serigala selalu ngumpul di sana singa. Karena pengen daging. Betul. Karena singa banyak dagingnya. Betul. Banyak dagingnya. Maka serigala ngumpul di sana singa. Ketika singa memerintahkan serigala untuk membangun hutan, membangun infrastruktur hutan, maka serigala menunaikannya. Tapi serigala bingung.
Ketika mau membangun hutan tidak ada dana. Sementara yang punya dana domba. Gimana caranya? Maka serigala nyamar menjadi domba. Pakai kerudung tuh serigala. Betul. Menterinya pakai kerudung. Karena domba punya dana haji, dana wakaf, dana... Nah, itu dia. Makanya menterinya pakai kerudung, betul. Maka berubahlah apapun jadi syariah. Termasuk bank pun berubah menjadi bank syariah. Betul. Menterinya yang mau begitu kan? Serigala nyamar menjadi domba. Sudah terjadi belum? Ya, udah juga rupanya ya. Yang ketiga, ketika pemimpinnya singa, menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum kal kilab. Para penegak hukumnya, para hakimnya bagaikan anjing. Yang namanya anjing itu sebenarnya sama daging, betul? Maka anjing akan nurut pada siapapun yang ngasih daging. Betul. Ya. Maka anjing ini selalu dipelihara menjadi binatang peliharaan. Ya, bukan bintang peliharaan. Kalau bintang peliharaan di sini, kalau binatang peliharaan di rumah. Ya. Bahayanya anjing, celakanya anjing ketika menjadi penjaga rumah. Anjing tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Betul. Oh, ini tamu, jangan digonggok. Enggak. Siapapun yang datang digonggong sama anjing. Tapi kalau bawa daging, dia tidak digonggong. Ya. Walaupun yang datang tamu, orang mulia, orang terhormat, apalagi orang tamunya ini datang dari Mekah keturunan Rasulullah SAW. Karena dia tidak bawa daging, digonggong sampai hari ini. Betul. Karena tidak bawa daging. Kok sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena maling bawa daging, aman tuh anjing. Betul. Maka maling tuh masuk ke rumah majikannya. Akibatnya apa? Habis harta majikannya diambil sama maling. Emasnya diambil, minyaknya diambil, minyak gorengnya pun hilang. Solarnya pun hilang karena diambil itu dia. Aman. Aman jemaah. Loh, tadi katanya digaskan. Lalu bagaimana dengan rakyatnya? Wasuhum kal asadi, wa uzaruhum kaddi'ab, wa kudatum kakilab. Wasairun nas kalabdam. Dan rakyatnya bagaikan domba. Ya, rakyatnya bagaikan domba. Apa yang domba suarakan? Bagaimana domba suaranya? Persis tuh. Ketika domba berada di kandang, meh. Dibawa ke padang rumput, meh. Dibawa ke pasar domba mau dijual, meh. Itu golok sudah di leher, itu adabnya. Pasrah dengan keadaan. Betul. Pasrah kan rakyatnya? Nggak ada yang protes kan? Persis zaman sekarang kan? Itu yang disebutkan Rasulullah SAW. Maka siapapun yang mempertahankan iman Islamnya, dahsyat pahalanya, luar biasa. Baik bermati Allah, situasi sekarang menunjukkan Islam telah dekat kebangkitannya. Dan kebangkitan Islam di akhir zaman ini adalah kebangkitan yang terakhir. Artinya kalau seandainya Islam itu bangkit, maka tidak ada lagi masa kecuali masa yang pendek bagi kita hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda ketika perang berkecamuk melawan Bani Mustalik, mereka musuhnya tidak terlalu banyak, tapi pelik strategi mereka hebat sampai capek Rasulullah ketika perang. Sampai apa para sahabat berperang berhari-hari melawan Bani Mustalik. Abdullah bin Hawalah al-Azi panggil, "Tanya Abdullah, ikshir hadal makan law wajadtal ghanaim khuz wahdur ilayah." Kamu keliling tempat ini, jika kamu menemukan ghanimah, ada kambing, ada ayam, ada apa lagi? Lembu, itu ghanimah. Hak kita, bawa sini. Maka Abdullah bin Hawalah al-Azdi keliling, membawa beberapa orang. Berjam-jam keliling, tidak menemukan ghanimah. Pulang tangan kosong dalam keadaan wajah lelah dan kecewa.
Rasulullah faham mereka gagal menemukan ghanimah. Ya. Mau ngambil, jangankan lembu, ayam pun tak ada. Giliran ayam tidak ada, yang ada apa? Tikus. Masa bawa tikus? Maka Rasulullah paham para sahabat kelelahan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menepuk pundaknya Abdullah bin Hawalah alat. Ditepuk-tepuk begini. Ya ibna Hawalah, intala rayakan Sudan. Takomu aknapa fi Baitul Maqdis atau fi aknafi Baitul Maqdis. Jika engkau menyaksikan panji kita, panji la ilallah Muhammad Rasulullah, berkibar di sini di dalam Masjidil Aqsa atau di sekelilingnya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian. Jamaah, dekat sekali kejadian kiamat. Maka saya menyarankan pada kawan-kawan saya yang belum nikah, segeralah menikah. Kenapa Ustaz? Kalau Dajjal muncul, kau tutup seluruh dunia. Jamaah, kalau punya anak yang belum nikah, buru-buru nikahkan. Kalau sudah cukup umur, kalau belum ada jodohnya, saya siap menghentikan dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saking yakinnya Islam ini akan bangkit, beliau menegaskan, la yazharanna al-Islam hatta yurudal kufra idza mautili. Sungguh Islam ini akan tegak sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Maka yakini Bapak Ibu, jika Islam tegak, tidak ada tempat di muka bumi ini sejengkal saja, melainkan Islam akan memasukinya. Tidak ada satu rumah pun di kota ataupun di kampung, melainkan Islam akan memasuki pintu-pintunya. Dan ketika Islam bangkit di dunia, maka semua agama hancur. Yang tersisa hanya Islam. Itulah kenapa orang-orang yang mereka benci pada Islam sedang ketakutan. Kenapa? Karena mereka kehilangan cara untuk memadamkan Islam. Dipitnah sebagai teroris, masih tegak. Dibubarkan, masih juga tegak. Masih ada. Ditangkap pemimpinnya, dipenjara pemimpinnya, mati eksis mereka. Susah dipadamkan. Sehingga mereka kehabisan akal untuk memadamkan cahaya Islam. Jawab, sudah mulai lelah rupanya nih. Masih semangat? Jadi masuk surganya? Mau langsung atau mau mampir dulu ke neraka? Langsung, Bok. Dunia apa, Bok? Mau masuk surga langsung, Bok? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ustaz, kalau melihat keyakinan Islam ini akan bangkit, kira-kira dari wilayah manakah titik kebangkitan Islam itu? Kita lihat. Bapak Ibu rahmati Allah, saya izin berdiri. Nabi Adam menyebarkan Islam pertama kali di Mekah. Mohon maaf saya berdiri, Pak Kades, Pak Ustadz. Pak Ustadz ya, Ya, Pak, mohon maaf Pak. Baik. Pertama kali Nabi Adam menyebarkan Islam itu di sini, di Mekah. Dan Mekah ini adalah kota yang paling disucikan Allah. Itulah kenapa Ka'bah di Mekah tidak di Pekanbaru. Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Ya Adam, ini kata Allah. Firman Allah kepada Nabi Adam. Dan tugas pertama yang diterima Nabi Adam setelah 100 tahun berada di muka bumi. Ya Adam, inilah dalam baitun dibakatan mubarakah. Anda tuh itu sawi arsy. Hai Adam, aku punya rumah Ka'bah di Bakkah yang aku berkahi. Karena Mekahku itu diurus dengan arasku. Di dalam kitab Ar-Raisil Majalis karya Syekh At-Ta'labi rahimahullah. Ini jawaban ternyata kenapa Mekah ada di kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Purwakarta. Ada pemimpin Purwakarta bilang, akan saya pinjam Ka'bah, saya bawa ke Purwakarta agar haji kita dekat dari Indonesia. Alasan kenapa Ka'bah di Mekah? Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Sehingga tanah Mekah ditanahkan tanah haram, tanah suci, sesuci aras Allah. Maka dinamakan tanah haram.
Itu kata Rasulullah SAW. Inna hadal balad haramahullahu yawma huratas samawati wal arda wa huwa haramun li hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini adalah negeri yang Allah sucikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Mekah suci, sesuci ke aras Allah hingga hari kiamat. Itulah kenapa dinamakan tanah haram. Ya, berarti Mekah Arab sudah ada 4 nabi, yang 5 nabi berarti yang dakwah di Arab. Pertama Nabi Adam, kedua siapa lagi Bapak Ibu? Ada 4 nabi yang berasal dari tanah Arab. Ayo siapa? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis dari saya. Ayo Bapak Ibu. 4 nabi yang Allah lahirkan dan berdakwah di tanah Arab. Yang bisa jawab keempat-empatnya dapat hadiah umroh gratis dari saya. Berangkat ketemu di Mekah, pulang ketemu di Cengkareng. Yang pertama Nabi? Bukan Nabi Ibrahim dari Irak, Ur, Babylon. Nabi Hud. Setelah Nabi Hud, Nabi Soleh. Yang ketiga Nabi Syuaib. Yang keempat Nabi Muhammad. Berarti tanah Arab sudah Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Afrika sudah Allah pilih Nabi untuk berdakwah di Afrika. Mesir dan sekitarnya Nabi Musa alaihissalam. Betul? Barat Eropa sudah di zaman Zulkarnain. Ketika Fir'aun tenggelam, maka yang memimpin Mesir saat itu adalah Zulkarnain. Namanya Amnihotep. Namanya Amnihotep. Dialah yang memimpin Mesir setelah Fir'aun tenggelam. Ketika dakwah Nabi Musa datang ke sana, diam-diam dia beriman. Dia adalah keponakan keponakan Fir'aun. Dialah orang yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Ghafir. وَقَالَ رَجُلُ الَّذِي يَكْتُمُ إِيمَانَهُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Dan berkatalah laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Dialah Zulkarnain. Namanya Amnihotep, masuk Islam, beriman pada Allah dan Nabi Musa. Ganti nama menjadi Akhenaton. Akhna artinya hamba, ton artinya Allah, berarti namanya Abdullah. Dia pantas, kepalanya botak tak beragut, tapi ada sisa rambut yang dikepang seperti tanduk, kanan kiri. Tanduk bahasa Arabnya kornun. 1 tanduk kornun, 2 tanduk kornain. Disebut Zulkarnain artinya yang punya 2 tanduk rambut yang dikepang. Nah, beliau yang menyampaikan Islam di barat. Ya wah. Maka dari semua wilayah yang Allah hadirkan di muka bumi, tinggal Asia Tenggara yang belum Allah pilih memimpin di kebangkitan Islam. Tinggal Asia Tenggara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan Islam akan bangkit dari timur. Telunjuk Rasulullah mengarah kemana? Mengarah ke dusun buluh Cina, desa buluh Cina. Amin. Kok gak ada yang amin? Pesimis kayaknya nih Bang Dewo. Jawab. Buluh Cina kan Indonesia. Apakah Islam akan tegak di Indonesia? Bisa Allah. Tinggal Indonesia, Asia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka jika hari ini kita digonjang-ganjing, dibikin sibuk, dibikin susah oleh segala aspek, karena Allah sedang menguji kesiapan kita untuk memimpin kebangkitan Islam. Betul? Siap memimpin kebangkitan Islam? Yakin Islam akan bangkit? Siap untuk memimpin dunia? Takbir! Semangat luar biasa. Bapak yang paling semangat. Pak, makannya berapa piring, Pak? Semangat banget jawabannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menjelang kebangkitan Islam ini, maka Allah hidupkan Islam di mana-mana. Makin ditekan Islam ini, makin diperangi Islam ini, maka makin kuat Islam. Seperti air, ada air kecil di pendung. Makin lama air itu makin banyak dan makin kuat, tinggal bobol itu bendungan. Itu yang terjadi. Makin banyak musuh-musuh Islam memerangi Islam, itu pertanda mereka menyeret kita kepada kebangkitan Islam. Betul?
Baik, saya perlihatkan. Islam mulai bangkit di mana-mana. Bahkan di negara yang katanya negara kafir, justru Islam hidup di sana. Jawa. Ini saya perlihatkan bagaimana Islam hidup di Eropa. Muncul di negara-negara yang dulunya negara-negara tidak mengenal Islam. Justru sekarang Islam hidup di sana. Semua ini adalah cara Allah menzahirkan Islam di akhir zaman. Allahu Akbar. Ini di Inggris, Bapak Ibu. Di Inggris, Islam mulai bangkit. Lihat, sekarang lautan kerudung, jilbab, jenggot, peci, mudah kita dapati di Inggris. Di Birmingham, pernah ada sholat Idul Fitri 600.000 orang, imamnya satu. Di Buckingham, Inggris. Nah ini buktinya. Islam tumbuh di negara yang dulu tidak mengenal Islam. Ini pelaksanaan sholat Jumat berjamaah karena mereka tidak punya masjid yang bisa menampung, maka sholat di jalan-jalan raya, Bapak Ibu. Bahkan ada seseorang yang tidak percaya, apakah betul London sekarang sudah berubah menjadi Londonistan? Karena banyak orang-orang Islam di sana. Lautan kerudung ada di kota London di mana-mana. Betul. Maka dia tidak percaya. Maka dia ingin membuktikannya. Dia datang sendiri ke kota London. Dan apa yang terjadi? Semua kata berita itu benar. Nah, ini buktinya. Jadi kan, hampir semua perempuan yang dia terlihatnya berkerudung. Tidak ada yang tidak berkerudung. Karena itu merupakan keimanan mereka kepada Allah. Agama yang baru mereka peluk kembali. Agama fitrah mereka. Tauhid mereka. Mashallah. Mashallah. Love. This is amazing. Let the whole world know that Islam is the fastest growing religion. Islam is peace. Allah. Shalom. This is Dia naik bus, ternyata di bus pun banyak semua perempuan pakai kerudung. Yang pakai sepeda saja pakai kerudung, betapapun masih pakai celana. Tapi justru kebanyakan mereka berhijab. Ini bukti kebenaran kota London sekarang menjadi kota Islam. Bahkan wajah Perdana Menterinya sekarang wajah Arab di Fox. Betul? Nah, ini bukti Islam akan bangkit di Eropa. Kemudian kita mengenal Jerman Timur. Ibu kotanya Berlin. Ya. Jerman Timur ini adalah yang dulunya berakidahkan komunis, ateis, tidak beragama. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang azan berkumandang di Berlin. Dengarkan, ini azan di Berlin. Dan orang-orang aneh. Di sana tidak ada masjid. Tidak ada masjid, kok ada suara azan? Bukti Allah akan menghidupkan Islam di sana. Sampai mobil-mobil berhenti dulu, berhenti. Keluar orang supirnya yang menumpang mobil tadi. Ingin mereka suara azan yang indah tadi. Dan ini bukti, Bapak Ibu, di Jerman pada akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Ini dia, sekali masuk Islam 200-300 orang. An la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tom. Oh. Satu-satu dituntun masuk Islam. Betapapun prosesi masuk Islam. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oh, sekali masuk Islam segini, Bapak Ibu. Asyhadu. Di kita justru keluar satu persatu dari Islam. Betul? Di saat Allah tumbuhkan Islam di negara yang dulunya tidak mengenal Islam, Justru mereka menjadi tempat di mana Allah hidupkan Islam. Di negara kita yang mayoritas Islam, justru satu persatu meninggalkan Islam. Betul? Maka Allah sedang menguji kita, Bapak Ibu. Makin kuat ujian yang kita dapatkan, makin benar pembuktian Allah akan membangkitkan Islam dari kita. Jamaah di mata Allah. Di Rusia. Ini di Rusia. Di Rusia ada seorang nenek-nenek yang rajin ke gereja, Bapak Ibu. Ya, nenek-nenek ini rajin ke gereja. Namun nenek-nenek ini menyampaikan sesuatu yang membuat pasturnya menangis. Kenapa pasturnya menangis? Masih ada waktu, Bapak Ibu? Masih ya. Oh, lanjut, semangat Ibu. Jamaah, sebentar ini saya simpan bukti
Ini tapi mohon maaf saya lupa lagi nyimpan. Seorang nenek-nenek datang kepada pasturnya. Ini dia. Эти мусульмане гораздо ближе к Христу. Dan nih, Pastor terbesar terkenal di Rusia, Moskow. Beliau menangis. Ada seorang nenek-nenek datang. ketika masuk ke gereja diantar oleh seorang pemuda. Dan pemuda yang mengantarnya adalah seorang muslim. Oi Father, I have one question to you. Oi Father, I have one question to you. Wahai Bapak, mereka memanggilnya Bapak. Saya punya satu pertanyaan bagi Anda. Ketika saya naik taksi untuk berangkat dari rumah ke gereja ini, Kristen Ortodok, Protestan. Ketika supir taksinya itu adalah seorang Kristen, dia menagih bayaran taksinya. Ini hak saya. Saya supirnya, saya punya jasa mengantarkan ibu ke gereja ini. Anda naik taksi saya, maka saya menerima dan mengambil bayaran upah. But if the driver is Muslim, tapi jika supir dia seorang Muslim, kira sekali dia penolak uang yang saya berikan. Jika supirnya Muslim, dia tidak mau dibayar. Bahkan saya diantar oleh dia sampai ke gereja ini, sampai ke tempat kursi saya duduk. Akhlaknya begitu bagus, adabnya begitu bagus, dan dia tidak mau saya bayar. Ketika saya tanya, why you refuse my money? Kenapa kau menolak uang yang saya berikan? You are like my mother. Engkau seperti ibu saya. Anda seperti ibu bagi saya. Dan seorang anak tidak mengambil upah dari ibunya. Bahkan saya harus membantu ibunya. Maka saya tidak menerima upah saya. Dan saya antar Anda ke sini. Karena Anda adalah ibu bagi saya. Nah, si ibu menyaksikan akhlak umat Islam. Ini bukti Islam. Itulah mata lagi. Allahu Akbar. Maka pria menangis ketika ditanya seperti itu. Coba Anda bandingkan. Ini di gereja ini belum nyampe. Can you see how kind the Muslim people in our country? Seperti apa orang Islam di negara kita? Mereka ketika sholat berjamaah, engkau yang tua, yang muda, anak-anak, bahkan yang balita pun ikut kumpul semuanya di masjid. Mereka bergerak dalam gerakan yang indah dan pompa harmonis, menyembah Tuhan yang sama, dipimpin oleh seorang pemimpin yang ada di depannya ya. Sementara kita gereja-gereja sepi pemudanya, hanya kita yang sudah tua-tua yang datang ke gereja. Gimana anak-anak muda kita? Ini bukti. This is the fact that the future of the Russian future will belonging to Muslim people. Masa depan Rusia ini akan menjadi milik umat Islam. Maka sekarang agama Islam naik menjadi agama terbesar kedua di Rusia. Tadinya sedikit minoritas, sekarang menjadi paling banyak, hampir kalah Kristen di Rusia. Allahu Akbar. Yang melakukan ini Allah yang kita sembah hari. Dan ini membuktikan sebentar lagi Islam akan bangkit di akhir zaman ini. Yakin Bapak Ibu? Subhanallah. Dan betulkah Islam ini akan bangkit di Indonesia? Baik Bapak Ibu dari Allah. Ada mimpi Syekh Ismail Azan Al-Yamani Al-Maki. Beliau adalah orang Yaman. Beliau mimpi bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dari Allah. Bisa perlihatkan buktinya Bapak Ibu, luar biasa. Ini membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Indonesia disebutkan Rasulullah dalam mimpi mereka. Ini dia. Mimpi bertemu Rasulullah. Syekh Ismail Azan melihat banyak sekali golongan dari Indonesia di depan Rasulullah. Syekh Ismail Azan Al-Yamani Al-Maki adalah satu ulama yang sangat cinta terhadap negeri Indonesia. Alkisah, Syekh Ismail Azan suatu hari bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu, beliau melihat ada banyak golongan yang bergaris di depan Rasulullah.
Ada yang jumlahnya puluhan, ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan. Akan tetapi ada satu golongan yang jumlahnya sangat banyak. Sampai-sampai barisan golongan tersebut saking banyaknya sampai tidak kelihatan ujungnya. Syekh Ismail penasaran lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Mereka adalah golongan-golongan yang akan terkubur denganmu." Lalu Syekh Ismail bertanya lagi, "Dari golongan manakah yang barisan yang sangat banyak itu ya Rasulullah?" "Mereka adalah orang Indonesia," jawab Rasulullah. Seketika kaget dan Syekh Ismail akhirnya bangun dari tidurnya. Setelah kejadian tersebut, beliau mendirikan pondok yang hanya khusus untuk orang Indonesia. Kisah diceritakan oleh Nurisen At-Tibyan, yakni menantu Kiai Haji Ernaq Hotel, As'ad Syamsil Arifin Situbondo. Nah, itu Bapak Ibu sekalian daripada Allah. Satu bukti, bukan hanya beliau Bapak Ibu. Al-Habib Muhammad Alili Al-Makki juga sahabat. Beliau mimpi yang sama dengan Syekh Ismail Azam. Bukan hanya satu dua orang Bapak Ibu yang mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyebutkan Indonesia. Dikatakan, "Laka itu Nabi Muhammad SAW fi balami lailatul bariha." Tadi malam aku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Wa huwa syari'un zahiban ila ayil makan ila makanin wahid. Fakultu lahu, malam tadi aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW, kata beliau. Dan Rasulullah berlari tergesa-gesa. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di mana anta tusya? Lena anta dahib? Kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi?" "Anu zahibul ilal Bulsa." Aku akan berangkat ke Gaza. "Sauqatidu Yahuda." "Mau mati di Gaza." Aku akan berangkat ke Palestina, ke Gaza. Aku akan perangi Yahudi bersama-sama dengan umatku nanti di Gaza. Aku ikuti Rasulullah. Kami ikut, maka kami berlari bersama Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba Rasulullah berhenti dan melambaikan tangannya. "Marhaban ya ikhwani. Man haula ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? "Maksar wa'adanuhum." Betapa banyak jumlah mereka. Apa jawab Rasulullah SAW? "Hum alladhina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah." Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. "Hum ikhwanakumul muslimun di Indonesia." Mereka adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Bapak Allah. Maka saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Jika hari ini politik wajah kita carut marut, arah perpolitikan kita tidak jelas mau dibawa kemana bangsa kita, hancur bangsa kita hari ini, Allah sedang menguji kita. Apakah kita layak memimpin dunia? Kalau ujian-ujian ini tidak membuat kita goyah, tapi kita tetap istiqomah, pasti kare. Bukan hanya Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kita pertahankan. Jika Sabang dan Merauke bisa kita pertahankan, maka berikutnya bumi para nabi dan rasul yang kita bebaskan. Palestina. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Ini jawaban Rasulullah. Rasulullah menyebutkan Indonesia. Maka begitu besar kecintaan bangsa Palestina kepada kita. 2016 ketika saya berkunjung ke Palestina, tugas pertama saya setelah saya mulazamah bersama guru-guru saya di Palestina, Al-Quds Institution, saya mendengar 5 remaja penghafal Quran mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, 5 remaja penghafal Quran mimpi bertemu Rasulullah SAW di Al-Quds. Ini perjalanan saya ke Al-Quds 2016. Setiap tahun saya dapat tugas. Dan tahun ini saya 2 kali mendapatkan tugas ke Palestina. Kemarin bulan Juli dan insya Allah tanggal 20 ini pulang dari sini saya hanya istirahat 2 hari. Saya ke Palestina melalui Mesir, masuk Palestina, Jordan, baru pulang Indonesia. Kita transit di Muscat, Oman, insya Allah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jika ingin menyumbang untuk saudara kita Palestina silakan. Kumpulkan di panitia, saya akan serahkan langsung insya Allah. Saya akan serahkan langsung, saya insya Allah akan berangkat bersama istri saya, insya Allah Bapak Ibu, mohon doanya.
Bapak Ibu dan Allah, ini perjalanan saya ke Palestina tahun 2020 kemarin sebelum pandemi, Bapak Ibu. Di makam Nabi Musa alaihissalam. Di sini kami istirahat dan sholat berjamaah bersama anak saya yang baru 1 tahun. Dan kami di perbatasan di border kami dulu, dan ini kita berhenti di Wadi Lut, di tempat di mana kaum Sodom dan Gomora di zaman Nabi Lut ditenggelamkan. Ini laut mati. Kita kajian dulu di laut mati ini, Bapak Ibu. Di sinilah ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomora di zaman Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari kami berada di Waduka, itu ke makam Nabi Musa tadi. Ini makan pertama kami di Madaba setelah kami mendarat di hari yang sama di Oman, Jordania. Ini Ariha. Ariha ini adalah tempat dilahirkannya Nabi SAW. Belakangan saya meyakini kalau Nabi Isa dilahirkan di Ariha, bukan di Bethlehem. Bukan di Bethlehem, Bapak. Nah, inilah Masjidil Aqsa. Inilah kiblat para Nabi dan Rasul. 1500 Nabi dan Rasul dilahirkan dan dibesarkan di sini. Termasuk Nabi Isa alaihi salam dibesarkan di masjid ini. Di belakang saya terdapat Masjid Dome of Miracle, atau juga disebut dengan Masjid Quwwatus Suara. Disebut dengan Masjid Dome of Miracle karena di dalam masjid inilah terdapat batu. Nah, ini batu yang didekir Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Nah, ini batunya. Rasulullah berdiri di sini dan batu ini naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, Muntaha penghabisan. Sidratul Muntaha artinya terminal penghabisan, ujung alam semesta. Jadi Rasulullah Mi'raj itu naik ke ujung alam semesta. Di situ Rasulullah mendekat kepada Allah. Sayyidina ada 2 anak panah atau lebih dekat lagi. Apakah Anda melihat Tuhan kami? Tidak, aku tidak melihat Allah. Lakinnani ra'aitu nuran safiyatan nur. Aku melihat cahaya yang sangat lembut, kata Rasulullah SAW. Batunya ini, Bapak Ibu. Batu ini terapung. Bapak Ibu yang mau ikut saya ke Palestina, silakan. Bapak Ibu daftar, nabung dari sekarang. Untuk bulan ini tidak ada pendaftaran lagi, tapi tahun depan insya Allah. Bulan Rajab kita Isra Mi'raj, kita merayakan Isra Mi'raj di Palestina. Siap? Kita langsung datang ke sana, melihat seperti apa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj. Mau ke Palestina? Nah, saya doakan jamaah ini berangkat ke Palestina. Ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Berikan kesempatan dan kekuatan diri dan kekuatan kelapangan waktu, ya Allah, bagi saudara-saudara kami jamaah Sidur Ikhlas dan sekitarnya 2 dusun ini, ya Allah, 2 desa ini. Berikan karunia pada mereka di yang banyak untuk bisa berangkat ke Palestina. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang minta subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti kalau kami sampaikan semua titipan Bapak Ibu kepada kami. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, ini pertemuan kami kemarin bersama dosen kami. Nah, ini guru saya, Syekh Aryaku Balabasi. Kami bersama jamaah. Ini bulan Juli kemarin. Setelah sholat subuh kami diimami oleh beliau. Nah, ini bantuan iftar untuk saudara-saudara kita yang sana. Ini insya Allah semua makanan ini dari donasi yang Bapak Ibu kumpulkan pada saya. Saya sampaikan sana, dan mereka bangga dengan kita Indonesia, dan mereka mendoakan, ya Allah, sediakan surga yang paling tinggi untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Allahu Akbar, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita juga berkunjung ke rumah sakit. Beberapa rumah sakit kami kunjungi. Ini contoh rumah sakit. Itu perjuangan untuk menunjukkan kalau kita Indonesia siap membebaskan bumi para Nabi dan Rasul Palestina. Amin. Inilah yang membuat saya bangga ketika Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ini Bapak Ibu. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, "Sa'uti hadhihi dunya lak." Aku berikan bumi ini untukmu, wahai Muhammad. Hadal ard. Azafadil ardu Rabbi. Maka Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Ketika Allah memberikan bumi ini untukku, Allah bentangkan bumi ini dari timur hingga ke barat. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Dan Allah berikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Saya garis bawahi, Rasulullah mengatakan Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, pusaka merah putih. Wa annahu nanti sayalubun qa'ama sawadiyamina, dan umatku akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Setelah sholat subuh berjamaah di sini, beliau menjadi imam kami. Beliau ini guru saya Bapak Ibu. Saya sudah tinggi seperti ini, beliau ternyata lebih tinggi dari saya. Dan saya tanya pada beliau tentang arti hadis ini. Akhunaka mu'adaka baina hadin hadis. Bila tidak
Di anna liwana al-ahmar wal abyad. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih, Syekh. Jawaban beliau sama dengan jawaban Dr. Yusuf Abu Sunaida. Salat asar kami diimami beliau. Dan ini salat tarawih di Jogokarian, beliau menjadi imam kami. Tiga-tiganya mengatakan tentang Indonesia. La na'takid himmatana لتحديد الكون فلسطين على يد العربين ولا على بربين باتحادهم لكننا نعتقد أن النصرة من الله ستحضر على يديكم يا أندونيسيا. Kami tidak menggantungkan semangat dan cita-cita harapan dan keyakinan kami tentang kemerdekaan Palestina, bumi para nabi dan rasul, dan kembalinya Al-Aqsa kepada kita, kepada bangsa Arab, juga kepada Barat dan PBB. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan turun melalui tangan kalian. Hei Indonesia, Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Artinya apa? Islam sebentar lagi bangkit. Dan ketika Islam bangkit, insya Allah akan dipimpin oleh negara yang belum pernah Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan itu insya Allah Nusantara. Ada Malaysia, ada Brunei, semua negara-negara Asia Tenggara. Dan mereka siap menyerahkan kepemimpinan kepada Indonesia dan Malaysia. Allahu Akbar. Baik, berhormati Allah, maka siapkan apa yang bisa kita mampu. Bayangkan, ketika Rasulullah menyeru untuk berjihad membela agama Allah, Abu Bakar semua hartanya diserahkan. Makanya beliau dipanggil dari semua pintu surga. Ada kesempatan bagi kita untuk seperti para sahabat dan seperti Abu Bakar. Ingin dipanggil dari semua pintu surga? Gak ada yang jawab nih. Gimana jadi masuk surganya, Bu? Pak? Jamaah, kemana nih? Jadi masuk surganya? Abu Bakar ketika menyumbangkan semua hartanya di jalan Allah, dipanggil dari semua pintu surga. Kita mau dipanggil dari pintu apa? Siapkan yang terbaik sekarang Bapak ini. Insya Allah tanggal 20 saya berangkat, mohon doanya. Kami akan kumpul dari Cengkareng. Dari Cengkareng kita akan terbang ke Muscat, Oman. Kita menginap 1 malam di Muscat. Dari Muscat baru kita masuk ke Kairo. Kita akan 3 hari di Kairo, Mesir. Kita akan jelaskan belajar Islam langsung di negeri para nabi dan rasul. Masya Allah, ini harus dijawab dulu berarti. Allahu Akbar. Semangat Bapak ini. Takbir dulu untuk Bapak ini. Allahu Akbar. Pak, Bapak, satu hal yang saya tidak masuk di akal. Persis seperti Bapak. Saya tidak ngerti. Bapak Ibu, ini Palestina. Di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. Sekali lagi catat Bapak Ibu, ini Palestina. Di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam Arab. Bukan Indonesia, tidak. Asia Tenggara tidak, Mas. Di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam Arab. Di Palestina hanya 5 juta Yahudi yang membadai Palestina dari dulu sampai sekarang. Kok bisa 5 juta mengalahkan 300 juta? Kenapa bisa 5 juta mengalahkan 300 juta? Jangankan mengangkat senjata. Itu yang 300 juta kencing bareng-bareng tenggelam tuh 5 juta Israel. Betul? Kok susah untuk kencing bareng-bareng? Karena kita dipecah belah, Pak. Kita dipecah belah. Yang tadinya kita satu umat di bawah satu pimpinan seluruh dunia, kita dipecah belah dengan strategi klasik divide et impera. Divide, dipecah belah, et impera, lalu dikuasai. Umat Islam dipecah menjadi nasionalisme. Udah dipecah menjadi nasionalisme, dipecah menjadi multi orpol, ormas, sekte, madhab. Makin kecil dan makin banyak perpecahan dan makin susah untuk bersatu. Nah, ketika kita berpecah, jangankan banyak, sedikit pun tidak bisa kita kalahkan, Pak. Ketika kita berpecah belah. Nah, karena kita dipecah belah, maka insya Allah sebentar lagi pemimpin yang akan mempersatukan kita akan datang. Insya Allah. Siapa beliau? Imam Mahdi. Dari mana? Dari buluh Cina, insya Allah. Yakin Pak Kepala Desa? Kami ini Kepala Desa. Baik, silakan Pak Musadani.